Mas Yatim ini melihat bahwa ternyata ruko yang ada di pojok itu tertutup. Dia sadar bahwa 3 wanita yang tadi dia layani ini bukan manusia. Begitu satpam ini mengatakan bahwa gereja itu tutup, Mas Yatim langsung menoleh ke arah gereja itu. Dan di situ memang Mas Yatim melihat gereja itu saat itu tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini masih bersama kami di Ruang Malam dengan cerita-cerita misteri. Kali ini, malam ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah yang berjudul Komplek Pertokoan dan Pergudangan di Jalan Juanda, Surabaya. Kejadian ini diceritakan oleh, kita sebut saja namanya Mas Yatim, yang pada tahun 2013 ketika dia keluar dari kota Bojonegoro dan bekerja di Surabaya sebagai penjual bakso. Tetapi sebelum saya menceritakan kisah dari Mas Yatim ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Sobat Ruang Malam yang sejauh ini telah mendukung channel kami. Semoga amal ibadah teman-teman dibalas pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi teman-teman yang belum mendukung channel kami inginkan untuk segera mendukung channel kami dengan cara share, like, dan subscribe. Kembali masuk ke inti cerita. Latar belakang Mas Yatim ini adalah seorang anak yatim piatu yang berasal dari Bojonegoro. Ketika sejak bayi dia meninggal dunia oleh kedua orang tuanya, akhirnya Mas Yatim diasuh oleh kedua neneknya dan oleh kakek dan neneknya. Ketika lulus SMA, Mas Yatim ini izin kepada kakek neneknya untuk dia merantau di Surabaya. Ketika di Surabaya, Mas Yatim mencari pekerjaan kurang lebih hampir 1 tahunan lebih lah. Pada waktu itu Mas Yatim belum mendapatkan pekerjaan. Tetapi kebetulan tetangga kos Mas Yatim ini adalah juragan bakso. Sehingga ketika Mas Yatim belum mendapatkan penghasilan, seringkali Mas Yatim ini diminta untuk bekerja di tempat juragan bakso itu sebagai tenaga membantu untuk membuat bakso. Pada saat itu, juragan bakso ini mengamati niat dan kemauan Mas Yatim, dan dia merasa iba kepada Mas Yatim karena seorang yatim piatu dan merantau jauh ke Surabaya dari Bojonegoro untuk bekerja. Setelah dirasa Mas Yatim ini mampu untuk membuat bakso, juragan bakso ini akhirnya menawarkan ke Mas Yatim
dia menasihati Mas Yatim, menyarankan daripada dia bekerja mencari pekerjaan susah, lebih baik dia menjadi pedagang bakso. Pada waktu itu Mas Yatim mengatakan bahwa dia tidak punya modal, Pak. Saya tak ikut Bapak saja mengelilingkan bakso. Sudah, tidak usah, kamu usaha sendiri saja. Saya pinjemi kamu gerobak, saya pinjemi kamu modal, supaya kamu nanti berhasil menjadi seorang pengusaha bakso di Surabaya. Karena saya salut dengan kemauan kamu dan niat kamu, kata juragan bakso itu. Akhirnya Mas Yatim setuju apa yang dinasihatkan kepadanya. Singkat cerita, akhirnya dia memulai berjualan bakso dan mulai membuat bakso sendiri dan dikelilingkan sendiri. Pada waktu pertama kali mengelilingkan dagangan itu, arah dari Mas Yatim ini berjualan ini adalah di daerah sekitar jalan menuju ke Juanda, Surabaya, Bandara Juanda. Dan di situ Mas Yatim setiap hari menjalankan gerobaknya untuk keliling. Tidak lama kemudian Mas Yatim ini melihat ada sebuah komplek pergudangan dan pertokoan yang tidak lama jadi dan mulai banyak ditempati. Dan pada waktu Mas Yatim ini melewati komplek pergudangan itu, Mas Yatim ini dipanggil oleh satpam yang ada yang sedang jaga di situ. Mas, bakso. Dan akhirnya satpam itu membeli bakso Mas Yatim. Sambil makan bakso, satpam itu ngobrol-ngobrol kepada Mas Yatim. Mas, kalau mau setiap jam 5 sore sampai dagang di sini saja, mendirikan dagangan di komplek itu. Karena memang setelah masuk ke komplek itu, Mas Yatim ini melihat bahwa komplek itu sangat luas sekali dan sangat panjang sekali. Sehingga di situ Mas Yatim bisa mendagangkan dagangannya, baksonya tanpa saingan, karena pada saat itu satpam ini mengatakan bahwa di komplek itu belum ada warung makanan dan jarang sekali pedagang masuk ke komplek itu. Tetapi satpam itu bercerita, tapi gini Mas, komplek ini masih sangat angker, jadi Mas jangan takut, nanti jangan kaget kalau mendagangkan bakso di sini. Karena pada waktu itu Mas Yatim merasakan dirinya ini orang tidak punya, dan dia memang ingin sukses di Surabaya. Akhirnya Mas Yatim menyetujui permintaan satpam itu, dan dia bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa dia diberikan tempat untuk berdagang. Ya sudah Mas, kalau gitu mulai besok jam 5 sore sampai langsung ke sini saja tanpa izin, karena sudah saya izinkan. Dan saya nanti akan memberitahu penghuni di sini, karyawan-karyawan yang bekerja di gudang-gudang pertokoan dan di pertokoan-pertokoan sini, bahwa besok sampean mulai di sini dan besok mulai ada pedagang bakso yang di sini, sehingga mereka yang tidak membawa bekal dari rumah bisa makan baksonya dengan Mas. Oh iya Pak, terima kasih, kalau gitu besok saya mulai di sini. Hari pertama setelah esoknya di situ, hari pertama Mas Yatim bekerja mengiringkan bakso. Mas Yatim bercerita, benar apa kata Pak Satpam,
Hari pertama sekitar pukul 7:30 malam ketika dia mengirimkan dagangannya di ruko yang ada di belakang, komplek yang ada di belakang. Di situ memang masih banyak yang kosong. Mas Yatim ini merasa dipanggil oleh seorang wanita. Dan ketika didatangi, Mas Yatim benar-benar di situ dia melihat seorang wanita, ada 2-3 orang wanita di situ yang berada di pojok ruko yang ada di belakang. Mas, bakso. Oh iya Mbak. Akhirnya Mas Yatim singkat cerita melayani mereka. Tetapi ketika sudah selesai makan dan Mas Yatim ini pada waktu itu sedang membersihkan mangkok, setelah selesai dibayar, Mas Yatim ini melihat bahwa ternyata ruko yang ada di pojok itu tertutup, artinya dan masih kosong. Dan Mas Yatim ini melihat bahwa ketika orang wanita tersebut ini ternyata berjalan ini menembus tembok dari ruko pertokoan itu, sehingga Mas Yatim pada waktu itu dia sangat kaget sekali. Dia sadar bahwa 3 wanita yang tadi dia layani ini bukan manusia. Akhirnya Mas Yatim langsung mempercepat dia mencuci mangkoknya, bahkan walaupun kurang bersih dia segera meninggalkan area blok tersebut. Setelah berada di depan, Mas Yatim ini bercerita kepada satpam yang ada di depan. Mas, saya tadi baru didatangi, dibeli bakso saya oleh 3 orang yang berada di blok belakang, blok 1 bagian belakang. Ternyata bukan manusia Mas, karena ternyata di situ rukonya masih tutup dan mereka bertiga ini berjalan menembus tembok dari ruko. Pada waktu itu si satpam hanya tersenyum dan berkata, ya gitu itu Mas, di sini sudah saya katakan sejak awal bahwa di sini ini masih angker. Tetapi sampean jangan takut lah, terus saja Mas bekerja di sini, karena lama kelamaan ruko di sini pasti banyak penghuninya, dan sampean pedagang pertama kali di sini, nanti Mas Yatim ini pasti banyak pelanggan di sini ke depannya. Karena tekadnya sangat tinggi, akhirnya Mas Yatim memberanikan diri untuk terus berjualan di situ. Hari-hari berikutnya Mas Yatim kembali mengalami gangguan lagi. Kali ini di blok tengah, juga di bagian belakang, Mas Yatim merasa ada yang memanggil baksonya. Bakso, bakso, Mas, bakso Mas. Tetapi ketika Mas Yatim ini berhenti, Mas Yatim tidak melihat ada seorang pun yang ada di situ. Mas Yatim hanya melihat di situ ada gudang yang kosong, tidak ada seorang pun ada di situ. Sehingga Mas Yatim akhirnya, karena dia merasa bahwa ini pasti diganggu lagi saya, akhirnya Mas Yatim berkeinginan untuk segera pergi dari tempat itu. Tetapi aneh, gerobaknya ini tidak bisa didorong, seperti ada kekuatan yang menahan gerobaknya. Sehingga akhirnya Mas Yatim mencoba mengambil bambu yang ada di situ, yang ada di gerobaknya, yang biasanya dia pukul-pukul untuk memanggil pelanggan. Dia mencoba membunyikan kentongannya supaya ada orang yang datang kepada dia untuk membeli bakso, sehingga dia ini ada teman dan tidak takut. Sambil iseng-iseng dia ini
mencoba untuk mengecek baksonya. Tetapi ketika Mas Yatim ini membuka tutup panci baksonya, alangkah kagetnya Mas Yatim, di situ ada sebuah kepala seorang perempuan yang ada di dalam panci baksonya, sehingga membuat Mas Yatim ini sangat kaget sekali dan dia ini hampir pingsan, tidak kuat dengan gangguan yang dia lihat. Akhirnya Mas Yatim ini meninggalkan gerobaknya dan dia lari menuju ke tempat depan pos satpam. Di situ dia berteriak-teriak, tolong, 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 tolong. Akhirnya orang-orang yang pada waktu itu masih bekerja ini berlarian menolong Mas Yatim karena disangka ada kejahatan atau apa yang dialami oleh Mas Yatim. Pada saat banyak orang yang berkumpul mendekatinya, akhirnya Mas Yatim ini malah jatuh pingsan karena kecapean dan takut pada saat dia berlari menuju ke depan, karena jaraknya ini sekitar 150 meter. Setelah disadarkan dan ditenangkan, akhirnya Mas Yatim bercerita kepada orang-orang yang ada di situ bahwa dia dihantui oleh kepala yang berada di panci baksonya, di dalam panci baksonya. Dan setelah Mas Yatim bercerita, ada seorang yang memang asli di orang daerah situ yang juga biasanya bekerja sebagai tenaga kebersihan, bercerita bahwa di situ memang dulunya bangunan komplek ini adalah bekas rawa-rawa yang mana pernah ada kejadian korban pemerkosaan dan dimutilasi tubuhnya, dan kepalanya ini ditemukan memang berada di blok belakang sebelum dibangun komplek pergudangan dan pertokoan. Mungkin korban itulah yang pada waktu itu mengganggu Mas Yatim. Akhirnya satpam dan beberapa orang di situ menolong Mas Yatim dan mencoba mengambil gerobak Mas Yatim keluar dari blok tengah. Setelah itu, kejadian itu, Mas Yatim mengatakan bahwa dia tetap sering merasakan gangguan. Entah itu suara-suara yang memanggil, ada kerikil yang melempari gerobaknya ketika dia keliling. Tetapi aneh, setelah kejadian dia melihat kepala itu, semakin lama dagangan Mas Yatim ini semakin laris. Dan usahanya ini semakin berkembang. Sampai suatu saat ketika dia keliling, Mas Yatim ini dipanggil oleh seorang pendeta yang pada waktu itu memang di situ juga di komplek pergudangan dan pertokoan itu ada ruko yang disewa untuk gereja. Pada saat itu Mas Yatim langsung mendatangi gereja itu dan bertemu langsung dengan pendetanya yang memanggil dan mengatakan kepada Mas Yatim, "Mas, baksonya masih banyak?" "Oh masih Pak." "Kalau untuk 60 orang kelihatannya masih ada enggak?" "Masih Pak, masih cukup Pak." Akhirnya pada waktu itu dipanggillah beberapa jamaah yang menurut Mas Yatim ini yang masih berada di dalam, dipanggil oleh pendeta itu dan diminta untuk meminta bakso kepada Mas Yatim, dan pendeta itu nanti yang akan membayari semuanya. Dan pada waktu itu Mas Yatim ini sangat senang sekali dan dia melayani jemaah itu dengan semangat. Setelah selesai, Mas Yatim ini ditanya berapa semua totalnya oleh Bapak Pendeta. Setelah diberikan total keuangannya, akhirnya Mas Yatim ini menerima keuangan dari Bapak Pendeta itu.
Dan Pak Pendeta itu juga meminta izin untuk kembali masuk ke dalam gereja bersama-sama jamaahnya karena akan memulai doa kembali. Setelah itu Mas Yatim ini akhirnya dia merapikan gerobaknya untuk kembali keliling, dan pada saat itu dia juga membersihkan mangkok-mangkoknya, mencuci mangkok-mangkoknya di depan gereja itu. Pada saat asik mencuci mangkoknya itu, datanglah seorang security yang posnya ini 15 meter dari gereja itu. Pada saat nyampe ke Mas Yatim, satpam ini bercerita, Mas Yatim kenapa di sini? Saya lihat dari pos tadi 1 jam yang lalu, saya amati terus. Mas Yatim ini seperti orang sibuk dan seperti berbincang-bincang ke orang, dan Mas Yatim kok seperti melayani orang membeli bakso. Memangnya Mas Yatim ini kenapa tadi di sini? Loh, memang saya melayani jamaah di gereja ini, Mas. Loh, jamaah di gereja mana tuh, Mas? Ya di gereja ini, di depan ini. Saya tadi melayani jemaah, dipanggil oleh Bapak Pendetanya. Loh, gerejanya kan tutup, Mas. Begitu satpam ini mengatakan bahwa gereja itu tutup, Mas Yatim langsung menoleh ke arah gereja itu. Dan di situ memang Mas Yatim melihat gereja itu saat itu tutup. Dan satpam itu mengatakan kepada Mas Yatim, loh, Mas, gereja ini masih libur beberapa bulan ini, belum ada kegiatan karena Bapak Pendetanya ini masih keluar kota, ada acara di luar kota. Loh, Mas, saya tadi ini dipanggil bener oleh Bapak Pendeta itu di sini, dan saya melayani 60 orang lebih bahkan. Loh, kok aneh, Mas? Loh, padahal loh sampai lihat loh, ini loh tutup. Loh, ini loh, Mas, mangkok-mangkok saya masih kelihatan kotor, ini masih saya cuci. Loh, mangkok sampean ini loh piro, Mas? Loh, mangkok saya ini 15, Mas. Lah, tapi sampean tadi tanya berapa, ngelayani berapa? Tadi cerita ngelayani berapa? 60 orang loh, mosok cukup mangkok sampean? Loh, iya, Mas, ya. Loh, tadi itu cukup, Mas. Saya melayani orang-orang itu, saya tidak kebingungan mangkok. Seakan-akan mangkok saya ini cukup tadi, Mas. Bisa sampean cek sekarang, tadi sampean dibayar enggak? Dibayar, Mas. Ya, coba sampean cek uang sampean. Ketika dicek, Mas Yatim ini melihat bahwa uang ini benar-benar uang, dan ditunjukkan kepada satpam, loh, ini loh, Mas, uang. Pada waktu itu di total ada 800.000 pembayarannya. Akhirnya si satpam itu, ya wis, Mas, wis sampean tak tunggu nih lah, sampean cepet-cepet ringkesi di situ. Ayo, sampean langsung ke depan aja daripada ada apa-apa di sini. Akhirnya Mas Yatim ini segera dia membersihkan mangkoknya, dan bersama-sama security itu dia menuju ke pos depan. Di situ akhirnya Mas Yatim ini disarankan untuk security untuk tidak usah berkeliling lagi di blok-blok komplek itu. Dia diberi izin untuk berdagang di depan, di dekat pos satpam. Di situ Mas Yatim diperbolehkan untuk mendirikan warung bakso di situ, walaupun tidak permanen. Setelah kejadian itu, warung Mas Yatim ini semakin berkembang, dan banyak orang di luar ruko dari perumahan yang ada di sekitar ruko komplek perumahan itu semakin banyak menjadi pelanggan Mas Yatim. Tetapi Mas Yatim bercerita, di sela-sela ketika malam hari dia sering tetap kadang-kadang sosok-sosok makhluk gaib ini yang menyerupai manusia banyak membeli baksonya.
dan bahkan memberi uang yang lebih. Dari sini Mas Yatim mengakhiri ceritanya, dan hikmah dari cerita Mas Yatim ini keuletan, ketekunan, kesungguhan, ketabahan, kesabaran dari seseorang, apalagi seorang yatim piatu. Allah pasti mendengarkan doa orang-orang yang bersedih atau susah, dan akhirnya Mas Yatim sampai sekarang dia sudah berkeluarga, dan dia juga menolong keluarga-keluarganya yang dari Bojonegoro untuk menjadi pegawai di warungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.